Jadi yang pertama kita bersihkan lagi bekas kandang DOC, habis itu kita semprot pakai disinfektan. Bisa pakai Sanivir, Rodalon, ataupun kalau enggak. Nah, oke, kita blender halus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Ini mumpung hari Minggu ya. Nah, hari ini karena banyaknya pertanyaan ya, apa mau update lagi? Oh enggak, nggak bosen apa ngupdate. Nanti kalau nggak diupdate, ini sih nanyain Mas Bluetooth mana. Nah, ini tak pindahin Bluetoothnya dari sana ke sini karena sana tak bagi untuk pembesaran. Kemarin tak pegang ternyata sayapnya lebar dong. Hah? Ngapa? Topi toh. Nah, ntar dulu. Atau ayam jembres. Kelihatan ya. Oh, ke belakang wong. Dia pendek. Nah, kelihatan nggak ujung? Oke, berkenaan dengan itu kan banyaknya pertanyaan. Mas, DOC ku baru datang, apa yang harus aku lakukan? Nah, Mas, DOC ku baru netas, apa yang harus aku lakukan? Nah, yang pertama langsung kita ke stepnya saja ya. Ke stepnya langsung kita aplikasikan. Ini juga baru nurunin DOC dari mesin netas sambil nanti persiapan pick up. Nah, yang jelas yang pertama rekan-rekan, tadinya kan bekas DOC, walaupun toh itu DOC dari kita, tapi yang namanya biosecurity apa sterilisasi itu perlu. Jadi yang pertama kita bersihkan lagi bekas kandang DOC, habis itu kita semprot pakai disinfektan. Bisa pakai Sanivir, Rodalon, ataupun kalau nggak ada Baiklin. Ini tak campurin Wipol Mas ya? Nah, biar anti corona. Jadi ayamnya anti corona. Jadi yang pertama perlu rekan-rekan persiapkan adalah kebersihan kandang boxnya, kandang DOC-nya, box magic seperti ini. Terus dicek kembali lampu-lampunya ada yang putus enggak. Nah, habis itu sterilisasi kandang seperti ini. Nah, ini kita lanjut. Ini adalah step pertama yang harus kita lakukan. Nah, disterilisasi seperti ini nggak usah terlalu pekat lah penyemprotannya, tapi yang penting dia rata aja. Apakah harus dimasukkan? Yang jelas nanti ditunggu kering dulu rekan-rekan. Nah, baru kita masukkan bibitnya. Alas itu perlu. Nah, hari ini biasanya kan saya pakai koran nih. Ini juga nggak apa-apa, terserah setting rekan-rekan sih. Cuma kan kalau koran itu kejelekannya apa? Kena basah air minum, nah ninggalin kerak-kerak yang ada di kawat streaming seperti itu. Ninggalin kerak-kerak, jadi kurang bagus. Dapat disentor kayak ini. Nah, kita semprot. Wes iki ya. Nah, nyemprotnya kayak gitu. Dalam-dalamnya, tuan. Oke, setelah penyemprotan seperti ini, nah ini kita kasih tahu dulu ya nih, DOC calon indukan pertama kali setting, nah baru sekian. Setelah seperti ini, tak jeda dulu, saya akan memasukkan lantai-lantainya ini seperti ini. Nah, yang mana nanti yang dipakai? Yang dipakai adalah yang kasar. Nah, yang kasar kita masukkan ke situ. Oke, jeda dulu ya. Nah, oke, setelah pemasangan alas karpet, nah saya pakai yang kasar. Supaya apa? Kalau yang licin ini, mulus ini, dia licin. Nah, itu kadang yang menyebabkan ketika netes dia bagus tuh kakinya. Nah, ketika kita masukkan ke dalam box magic kita, ininya licin. Lek jarine wong Jawa keblenggang, bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya kepleset lah ya rekan-rekan. Selangkangannya jadi kepleset, jadi kadang pengkor kakinya. Nah, setelah seperti ini
apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah sudah saya siapkan. Ini adalah air gula. Ingat ya, air gula merah tak perlu pekat, yang penting kuning. Apakah ada khasiatnya, Mas? Sangat berkhasiat, walaupun nggak kuning. Enggak ini sebenarnya ini kuning enggak hitam gitu kan, kuning kayak larutan Vitacik, padahal ini gula merah. Kenapa enggak pekat sih, Mas? Nah, ini adalah ayam yang baru menetas. Jadi sistem apa jenenge? Sistem kok reproduksi, sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaannya dia belum seberapa kuat. Ingat, kita jauhkan dengan lampu. Jadi untuk takaran air gula jangan terlalu pekat. Nah, oke. Mas Afi, set. Mas, pakannya gimana? Nah, pakannya nanti. Kenapa harus nanti? Pakan itu membutuhkan istilahnya cairan untuk dicerna sang ayam. Karena pakannya kan berbentuk halus tuh, seperti ya banyaklah di situ, jadi perlu energi. Kenapa saya taruh air gula merah dulu? Karena dia begitu minum air gula yang mengandung glukosa yang notabene cepat dicerna dan bisa dirubah menjadi energi. Jadi kita harus kembalikan energi dia. Karena apalagi begini, apalagi yang dapat kiriman dari jauh nih, yang melewati pesawat atau melewati bis. Nah, itu sangat perlu sekali ketika dia datang harus kita kasih minum. Kita aplikasikan begini rekan, ketika kita lapar kadang masih bisa kita tahan lah. Kalau minum itu yang ini, nah kita aplikasikan ke ayam. Kadang kan lewat kargo, lewat bis itu kan sangat panas tuh ya. Nah, jadi harus kita aplikasikan di situ. Oke, setelah ini kita masukkan ayamnya. Setelah ayamnya wis masuk, nanti apa yang harus dilakukan lagi tak kasih tahu. Ada vaksinisasi alami yang perlu rekan-rekan tahu, yang di rumah bisa pakai. Nah, oke. Oke rekan-rekan, kita sudah selesai memasukkan si DOC-nya yang baru turun dari mesin tetas. Nah ini, ya seperti ini kalau baru turun dari mesin tetas. Nah, Mas apakah langsung sampai jual? Enggak. Kadang ada sebagian penjual DOC yang begitu turun mesin tetas langsung dijual. Bagi saya minimal dia kalau kepepetnya minimal dia harus minep di tempatku sehari semalam. Istilahnya tak jamunin dhisik lah. Jadi kalau ada, saya begini, kalau aku mau narungin barang, jadi barangnya tak setting dulu ya. Nah seperti ini DOC kita. Ini tak isi 65 rekan-rekan. Tak isi 65. Karena bentar lagi kalau ada tetasan lagi, ini mindi-mindinya semua ini tak geser keluar, taruh sini lagi. Sterilisasinya pun sama. Yang menanyakan ukuran box magicnya berapa? Nah ukuran box magic sudah ada di video sebelumnya, sudah pernah tak bahas.
Nah ini ya nanti kalau malam tinggal ditutup jebret. Nah kan seperti itu. Dia nanti akan minum sendiri ketika sudah merasakan hawa panas dari lampu-lampu itu. Jadi memang Mas itu kok nggak langsung minum lah, wong mesin tetese cerak, wong kon kepanasan gimana. Jadi ini nanti dia merasakan panas dulu, habis itu dia baru minum. Nah Mas sebagian sudah intip-intip mau belajar minum. Nah itu setelah ini yang harus kita persiapkan adalah furnya. Nah furnya apa aja? Untuk takaran kita pakai takaran 100. Nah 100 itu yang baru seperti ini, kita takar seharinya itu 1 kilo untuk 100 dibagi 2, jadi setengah kilo per ngasih makannya. Wajib dihaluskan. Sementara memang saya belum tak tetel loh. Oke, nanti aku furnya saya pakai 511, 611. Kadang kalau nggak ada yang itu ya pakai BR11 juga nggak apa-apa, asal kadar proteinnya lebih dari 20%. Aku tak siapin dulu furnya digimanakan. Nah itu sudah mulai ada yang minum. Furnya tak bagaimanakan, tak kasih apa biar rekan-rekan nanti bisa contoh di rumah. Oke Wong, inilah rahasianya ketika kok kenapa enggak pakai vaksin Mas. Ya ke depan kalau memang saya butuh vaksin ya belajar vaksin, tapi saya sejauh ini ya masih aplikasinya masih ini. Jadi umur sehari atau yang baru menetas kita kasih ini nggak apa-apa. Tapi ingat takarannya jangan terlalu banyak. Walaupun toh ini herbal atau alami, kan katanya yang berlebihan itu tidak baik ya kan. Ini kunyit untuk 200 ayam lah ya, itu tak takar. Berarti kalau setengahnya sekitar ya 1 ciung kecil. Ini temulawak sama kunyitnya kita banyakin kunyitnya. Tuh renek anu sing wangi rek. Cek wong tak. Tuh Hamid ya goyang-goyang ya rekan-rekan ya. Oke. Kita masukkan ke situ. Sebelumnya kita cacah-cacah dulu ya. Nah, oke, kita blender halus dulu. Oke cukup. Ini harus dibagaimanakan. Yang jelas ini harus kita peras karena ampasnya nanti akan kita pakai untuk yang dewasa. Kita pakai airnya saja untuk apa? Tunggu videonya. Lanjut. Oke rekan-rekan, setelah pemblenderan ini selesai, nah kita peras ke air. Nah airnya ndak usah terlalu pekat ya. Waduh kerjaku. Biasanya ibu bapak sih wong ya, tapi ini aku lah kualat gitu. Jadi langsung saja kita guyur ke sini karena nanti ini memang saya pemberian pakan itu sistem lembab ya, mamel ya. Nah, dosis ini dosis yang tadi itu untuk ayam 200. Nah itu pemberian pakan sekali. Jadi ini setengah kiloan, kalau 200 jadi sekilo. Ini pakan sekilo. Campur seperti ini. Ini saya pakai BR11 bukan 611. Ini pakai BR11 aku. Nggak apa-apa lah, yang irit aja. Aku kan nggak pembesaran sih untuk protein. Iya nggak apa-apa. Baru beberapa hari. Nanti kan kalau di tempat yang beli DOC lah yo, dikasih yang protein bagus. BR11 juga nggak terlalu jelek sih. Yang penting kadar proteinnya dia 20% ke atas. Karena masa brooding itu penting. Kalau kekurangan protein, kerdil, ketambahan bibitnya jelek, walah cocok. Nah ini nanti kita biarkan seperti ini. Nanti tinggal kita tumbuk halus. Nah. Baunya mantap. Pemberian ini vaksinisasi pertama untuk sang ayam. Manfaat dari kunyit dan temulawak silahkan browsing di Google, banyak. Nanti radiasi nuklir juga kan ada di sini.
Ini kita diamkan dulu, nanti dihaluskan. Yang jelas perawatannya itu rekan-rekan, itu biarkan dia minum menggunakan air gula. Dipuasin dulu dia minumnya, nanti terus kita haluskan furnya tadi. Biar dia puas dulu minumnya. Benar harus ada nekernya selip tadi. Enggak apa-apa, harus ada kelerengnya ya kan, seperti di video sebelumnya. Jadi itu setting untuk DOC yang baru datang atau baru turun dari alat tetas. Nah, memang sengaja saya inapkan dulu beberapa hari, minimal sehari semalam, baru saya kirim supaya dia benar-benar fit dan sudah kita kasih ramuan itu. Jadi itu rekan-rekan, jadi pertanyaan-pertanyaannya, Mas, ayam saya banyak, ayam saya mau datang, apa yang harus saya lakukan ini segala macam. Kandang box magic sudah saya kasih videonya, ukurannya berapa, untuk kapasitas berapa. Itu idealnya per kotak itu 50. Idealnya itu kapasitas 200 sebenarnya. Cuma kan baru untuk minum beberapa hari. Nah, terus ada lagi yang intinya jangan menganggap saya ini sombong atau saya ini cuek ketika rekan-rekan WA saya, DM Instagram, terus ngechat Telegram ke saya slow respon. Karena begini, sudah saya jelaskan bahwa ya saya memang sibuk. Sementara ini saya sendirian rekan-rekan. Untuk pemasaran saya yang megang, belum untuk pekerjaan utama saya, belum untuk membuatin video kamu, belum untuk balesin komen rekan-rekan. Jadi yang jelas ketika ada pertanyaan, tolong ditanyakan saja di kolom komentar, pasti saya jawab. Karena saya lebih ke situ, karena udah saya jelaskan WA itu untuk banyak ya, privasi segala macam. Terus untuk Instagram saya itu untuk dol-dolan. Walaupun saya punya wadah Telegram yang membuatkan tuh anggotanya banyak 3.000, kok Mas kamu nggak pernah promosiin videomu di YouTube, cuma thumbnailnya aja. Kadang kalau jualan juga nggak pernah promosiin di Telegram. Karena saya tahu tempatnya, bahwa saya nggak mau keluar konteks. Kalau saya jualan ya tempatnya di Instagram. Kalau saya bikinkan wadah untuk berdiskusi, yaitu khusus wadah berdiskusi. Jadi yang nge-share produk-produk kalau saya hapus jangan marah. Karena saya pun yang punya grup, yang bikin grup, yang punya kan banyak nih, kita semua. Saya yang bikin grup aja nggak pernah saya promosikan di situ. Bahkan kemarin yang mau cetak kaos tak buatin grup sendiri supaya tidak mengganggu pembahasan. Intinya itu rekan-rekan, yang penting ini silakan diaplikasikan. Jadi mungkin penyebab DOC rekan-rekan, Mas hari ini sehat besok mati. Nah mungkin kurangnya penanganan seperti itu dan salahnya setting. Yang penting DOC hangat, makan cukup, dia nggak kedinginan, insya Allah DOC-nya sehat. Oke, jadi itu dulu rekan-rekan, semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.